Wanita adalah perhiasan yang terindah dan terbaik di atas dunia ini. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Oleh sebab itu, agama Islam meletakkan dasar-dasar etika yang harus diikuti oleh seorang wanita muslimah ketika bermuamalah dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan, yang telah memberi kerahmatan, yang telah memberi hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang seorang wanita memang sangat menarik sekali ditinjau dari berbagai macam segi dan berbagai macam hal. Oleh sebab itu, sejak zaman dahulu kala sampai saat ini, di sana banyak sekali orang-orang yang selalu membicarakan masalah wanita dalam seminar-seminar, dalam simposium-simposium, dalam ceramah-ceramah, mereka banyak membicarakan tentang wanita. Wanita dalam agama kita memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi dan istimewa sekali. Mereka memiliki kemuliaan, mereka memiliki kehormatan, mereka memiliki kemuliaan dan kehormatan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Wanita adalah orang satu-satunya yang berjasa di dalam setiap kehidupan manusia. Karena merekalah yang mengandung, karena merekalah yang melahirkan, karena merekalah yang mendidik generasi-generasi yang ada dalam bangsa di setiap masanya. Oleh sebab itu, wanita adalah tiang negara dan bangsa, sebagaimana sholat adalah tiang agama. Baik dan buruknya suatu negara dan bangsa tergantung kepada wanita yang ada di dalamnya. Apabila wanitanya baik, maka negara dan bangsa akan menjadi baik. Tetapi apabila wanitanya buruk dan jelek, maka bangsa dan negara juga akan menjadi jelek juga. Wanita adalah perhiasan yang terindah dan terbaik di atas dunia ini. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Wanita juga merupakan harapan bangsa dan negara. Wanita juga merupakan harapan anak laki-laki dan perempuannya. Wanita juga merupakan harapan pemuda yang akan mempersetingnya sebagai istrinya. Oleh karenanya, agama Islam sangat amat memperhatikan seorang wanita, apalagi seorang wanita muslimah. Agama Islam sangat amat menjaga seorang wanita dan ingin menyelamatkannya dari pengaruh-pengaruh luar yang tidak baik. Oleh sebab itu, agama Islam meletakkan dasar-dasar etika yang harus diikuti oleh seorang wanita muslimah ketika bermuamalah dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya. Di antaranya adalah yang pertama adalah ghaddzul basar, yaitu menundukkan pandangannya, yaitu memejamkan pandangannya, tidak melirik ke sana kemari, tidak jelilatan ketika berinteraksi dengan kaum pria yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum
innallaha khabirum bima yasnaun. Dan katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan hendaklah mereka memelihara kemaluannya, yang sedemikian itu lebih suci baginya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang mereka berbuat. Wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah kepada orang-orang wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan hendaklah mereka memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan auratnya atau perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah Islam melarang mereka untuk berikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita dalam satu tempat, sebagaimana yang banyak kita lihat yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Ketika mereka berada di bioskop, mereka campur baur. Ketika mereka menonton konser, mereka juga campur baur. Ketika mereka menonton campur sari, mereka juga campur baur. Mereka berikhtilat antara laki-laki dan wanita dalam satu tempat dalam keadaan yang tidak disyariatkan oleh agama kita. Padahal campur baur antara laki-laki dan wanita merupakan satu hal yang dilarang, yang akan menimbulkan fitnah, yang akan menimbulkan kerusakan, yang akan menimbulkan madharat yang terjadi pada masyarakat yang ada di tanah air kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra lirrijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki kecuali fitnah seorang wanita. Kemudian yang ketiga adalah Islam melarang kaum wanita untuk berkhalwah dengan seorang laki-laki, menyendiri dalam satu tempat, berdua-duaan dalam satu tempat, di mana ketika mereka berdua-duaan menyendiri mojok dengan seorang laki-laki, maka yang ketiganya adalah syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasalithuha asyaitan." Ingatlah, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Oleh sebab itu Islam melarang kaum wanita untuk berkhalwah dengan kaum laki-laki, untuk berdua-duaan memojok dengan kaum laki-laki kecuali di sana ada mahram yang menemaninya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali dia ditemani oleh mahramnya. Kemudian yang keempat adalah Islam melarang kaum wanita untuk melembutkan suaranya. Islam melarang mereka untuk menghaluskan suaranya, apalagi merayunya, apalagi mencumbu rayunya, apalagi menggodanya, karena yang demikian itu akan membangkitkan, akan menimbulkan syahwat, akan membangkitkan birahi yang akhirnya akan membawanya kepada jurang perzinaan antara keduanya. Kemudian yang kelima adalah seorang wanita dilarang untuk berjabat tangan juga dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, karena sentuhan yang pertama akan membawa kepada sentuhan yang kedua, yang kedua akan membawa kepada sentuhan yang ketiga, yang akhirnya sampailah kepada perzinaan pula antara laki-laki dan wanita yang bersangkutan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah etika-etika yang ada dalam agama kita bagi seorang wanita muslimah ketika bermuamalah, ketika berinteraksi dengan seorang pria yang bukan mahramnya. Oleh sebab itu, marilah kita semuanya perhatikan anak-anak wanita kita. Marilah kita jaga remaja-remaja kita dari pengaruh-pengaruh luar yang menjadikan mereka rusak, yang menjadikan mereka jatuh dalam jurang kesesatan. Hadirin
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu mereka remaja-remaja kita kelak akan menjadi pendidik-pendidik bangsa. Kelak akan menjadi ibu-ibu rumah tangga yang akan mendidik putra-putrinya, karena mereka adalah sekolah yang pertama dan sekolah yang utama. Al-ummu madrasatu al-ula idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah sekolah yang pertama. Ibu adalah sekolah yang utama. Apabila kamu mempersiapkannya dengan baik, maka berarti kamu telah mempersiapkan generasi-generasi muda yang berbudi pekerti yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.